Pemirsa, Iran bersiap dengan segala skenario termasuk skenario perang. Merespon konflik di Selat Hormuz yang makin panas, Iran melarang siapapun melintas Selat Hormuz termasuk kapal perang Amerika Serikat dalam operasi pembebasan Project Freedom. Jet tempur Super Hornets lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom digelar. Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario-skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk. Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Pemirsa, Iran bersiap dengan segala skenario termasuk skenario perang. Merespon konflik di Selat Hormuz yang makin panas, rakyat Iran sangat mendukung pemerintah untuk berjuang khususnya dalam mempertahankan Selat Hormuz. Selama 10 bulan, Amerika menyerang banyak rakyat Iran yang meninggal dunia akibat perang. Pemirsa yang terhormat harus ketahui bahwa Iran itu untuk jutaan tahun berada di Teluk Persia dan setelah Revolusi Islam Iran itu hampir 50 tahun Iran itu walaupun bisa menguasai, bisa jalankan keinginannya dia sendiri, tapi tidak menghormati kesahabatan negara-negara yang lain. Dan itu membuat musuh-musuh Iran itu, khususnya Amerika Serikat dan Israel, menjadi berani untuk menyerang Iran. Selama 10 bulan yang lalu itu, Iran diserang oleh Amerika Serikat. Banyak warga Iran, rakyat Iran tewas, termasuk banyak anak kecil, pemimpin Iran jatuh syahid. Oleh karena itu, saya kira itu tidak ada keraguan di sisi masyarakat dan rakyat Iran, juga pemimpinan Iran dan juga militer Iran, bahwa kalau Selat Hormuz itu tidak akan kembali lagi ke kondisinya lama, ke kondisinya sebelum perang ini. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak ada selain kerugian yang Iran dapat dari kondisinya Selat Hormuz ataupun regime atau mekanisme yang dijalankan di Selat Hormuz itu. Oleh karena itu, Iran, sebagaimana saya tadi katakan, dari sisi masyarakat dan juga pemimpinan, mereka tidak ragu bahwa mereka dengan tegas dan dengan serius akan mengamankan Selat Hormuz itu. Bisa Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Donald Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz.
Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Bisa Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim Iran sudah kalah dan seharusnya mereka mengibarkan bendera putih. Dan Trump juga menyayangkan Presiden Amerika Serikat sebelumnya yang memilih untuk membantu Iran dengan mengirimkan uang kepada mereka. It had been done by Obama. He went the other way. He was giving them cash. He sent plane loads of Boeing 757, took the seats out and put green cash, 1.7 billion in the plane. Every bank in Virginia, D.C., and Maryland was stripped of their cash. They took out all the cash from the banks. They put it into a plane, a Boeing 757 packed with cash, and they flew it to Iran, and they let these guys just, I don't know what the hell they did with it, but they took it and then gave them billions and billions of dollars and bribed them basically to be friends. And after giving them tens of billions of dollars, they screwed Obama, okay? That's not the way we play. No, we do it the old-fashioned way. And they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they're. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know we have to go out and we have... Ya, meski terus di bawah tekanan, Iran kembali memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut Selat Hormuz. Iran pun dengan tegas menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah dan tak segan menenggelamkan kapal-kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz. توجه بکنن، جدی بگیرن اخطارها و هشدارهای سرلشکر عبداللهی رو، رئیس قرارگاه ارشد که خاتم الانبیا رو، اینا رو جدی بگیرن و قاعدتا اگر بی توجه باشن ما حتی نظرم رو دارم میگم، ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. امریکایی‌ها بفهمن تنگه هرمز خط قرمز ماست. امریکایی‌ها باید مطالعه بکنن این پایگاه به دردشون نمیخوره. اگر نگران منطقه‌ان که به دروغ میگن، ما با کشورهای منطقه رو امن نگه می‌داریم. و اگر آدم بشن ما بنای جنگ با اونها رو نداریم. کما این که تا حال نداشتیم در ارشد که 47 سال گذشته و اینها. اونها هم منطقی باید برسن به این نتیجه که جمع کردن پایگاه ها براشون مقرون به صرفه تر است تا تجهیز دوباره، بازسازی دوباره، سلاح آوردن دوباره و امکانات دوباره. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا
اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری‌هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا خود امریکا بهش. Ya, sementara itu dampak konflik yang jadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, harga pupuk dan bahan bakar di Meksiko meningkat. Para petani menyerukan agar perang di Iran segera berakhir. Para petani Meksiko menyerukan diakhirinya perang di Iran setelah melaporkan kenaikan setidaknya 30% pada harga pupuk untuk produksi biji-bijian yang memperburuk situasi di sektor pertanian negara tersebut. Di Mexico City menunjukkan para pekerja lapangan sedang bekerja di ladang sambil menyatakan keprihatinan tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran karena dampaknya terhadap pupuk dan bahan bakar. El conflicto en Irán nos afecta muchísimo porque de allá vienen los fertilizantes, la mayoría. Todo el tipo de fertilizantes que nosotros necesitamos acá para fertilizar nuestra hortaliza, pues viene de allá. Y pues por ende lo del petróleo también es un problema muy fuerte. Por eso el incremento en las gasolinas y principalmente a nosotros en el diésel. Sementara itu, Alvaro Lopez Rios, pemimpin Serikat Pekerja Pertanian Nasional, mengaitkan sebagai krisis tersebut dengan keputusan ekonomi yang dibuat pada tahun 1990-an ketika perusahaan negara Fertimex dibubarkan. Menurutnya, kebijakan memprioritaskan impor daripada produksi lokal melemahkan kemampuan negara untuk memastikan pasokan pupuk. De tal manera que fertilizantes caros, combustibles caros, han hecho un factor que seguramente es el tiro de gracia para el desastre agrícola de México y que México continúe la ruta de tener récord Guinness en importación de granos básicos, oleaginosas y alimentos. Lo estamos padeciendo a nivel de México, lo están padeciendo los americanos, la sociedad americana, lo están padeciendo todo el mundo. Y seguramente la historia más temprano que tarde condenará esa agresión que está cometiendo el presidente de los Estados Unidos y sus aliados contra países en varias partes del mundo. Sementara itu, terkait situasi di Timur Tengah, Lopez Rios menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan dikutuk atas keterlibatannya di Iran dan campur tangannya di negara-negara lain. Bisa pakar strategi PPAU Marsmateni Purnawirawan Agung Sasongko Jati menyatakan operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz oleh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata. Ia pun menilai Amerika Serikat melakukan operasi ini karena terdesak oleh melemahnya ekonomi. Operasi pembebasan di Selat ini di Selat Hormuz kan saat ini sedang dilakukan, Pak. Ini kalau menurut Anda sendiri sebenarnya melanggar gencatan senjata atau tidak, Pak? Ya, melanggar gencatan senjata itu kalau Amerika memaksa masuk untuk melakukan tindakan karena gencatan senjata itu kan tidak saling menyerang. Oke. Nah, bagi Iran masuk ke dalam situ itu menganggap masuk ke dalam wilayah yang memang disepakati dengan senjata untuk tidak ada pergerakan. Dia masuk bergerak berarti kan mengancam berarti sah untuk dibalas. Cuman masalahnya Iran apakah membalasnya secara langsung menembak ke Amerika atau melakukan gerakan lain atau serangan lain. Nah, itu yang menjadi pergerakan caturnya mereka. Tapi di sisi lain kan diplomasi juga jalan. Diplomasinya Trump mengatakan sedang mempertimbangkan proposal Iran. Tapi sambil mempertimbangkan dia juga bilang lewat Twitter, wah ini kelihatan proposalnya nggak menyenangkan saya. Tapi di sisi lain bilang, wah saya akan langsung membebaskan ini. Kenapa? Yang ingin buru-buru ada sesuatu penyelesaian itu adalah Amerika. Kenapa? Sebenarnya. Karena ekonominya makin nggak bisa dia nahan ekonominya naik. Karena sudah yieldnya US Treasury yield
10 years-nya sudah 4,5%. Orang-orang sudah mulai menjuali obligasi, pada akhirnya nanti Amerika akan semua bunga bank, bunga pembelian rumah, bunga pembelian mobil, bunga kredit itu naik sehingga masyarakat Amerika itu menjadi tidak mampu untuk membayar apa yang harus dia bayar. Akibatnya kan nanti resesi. Begitu resesi, wah itu masalah besar. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau biaya hidupnya melebihi gajinya, lebih kecil biaya hidup, dan pada akhirnya nanti berakibat pada pemilu setelah bulan November, di mana Partai Republik, partainya Trump mungkin kalah gara-gara mereka mengakomodir perang yang membuat Amerika menjadi secara ekonomi menjadi lemah. Baik, itu artinya kan sebenarnya di perekonomian di Amerika itu kan tidak baik-baik saja untuk sampai saat ini ya Pak. Sekarang sudah tidak baik-baik saja. Bensinnya sudah naik, harga barang sudah naik, harga ngangkut barang sudah naik, itu sudah terjadi inflasi besar ini. 4,5% itu sudah batas awal untuk masalah ekonomi yang harus dirilis dengan cara lancarnya BBM, lancarnya pengiriman. Karena gini, yang paling parah selain gas dan minyak itu adalah pupuk. Persatuan Agriculture Amerika sudah kirim surat ke Trump sebelum perang malah, bahwa 46% daripada petani Amerika itu akan bangkrut bila situasi seperti ini nggak berubah. Bangkrut artinya nggak sanggup beli pupuk, nggak sanggup nanam, dan akibatnya ya uangnya nggak cukup untuk nanam karena bunganya terlalu tinggi. Dia nggak bisa pinjam uang karena terlalu tinggi bunganya untuk beli pupuk, dan nggak masuk itu biayanya. Akhirnya 46% itu banyak sekali loh. Dan 40% itu para petani itu mungkin pemilih Trump. Mereka akan milih partai lain yang akan membuat kondisi lebih baik. Lebih stabil lagi. Iya, untuk menekan Trump biar gitu. Baik, Pak Agung, kita balik lagi ke poin yang awal tadi Pak, dengan apa yang terjadi saat ini, dengan Amerika mengirimkan 6.500 ton amunisi ke Israel sendiri Pak, kalau menurut Anda sendiri itu seperti apa Pak? Ya memang Israel kan kehabisan rudal untuk mencegat. Pertama rudal pencegat dan rudal untuk menyerang, itu sudah habis, sudah khususnya untuk pencegat habis, sehingga kita ingat ya saat terakhir sebelum gencatan senjata itu kan praktis kebanyakan rudal yang ada, drone yang dikirim sama Iran ke sana hampir tidak dicegah. Langsung masuklah rudal Khoramsar yang banyak itu, yang kayak meteor itu, kemudian rudal hipersonik yang dengan cepatnya menghantam itu praktis sudah tidak ditangkis karena sudah habis itu. Oke, nih terakhir Pak Agung, kalau dengan yang kondisi saat ini Pak Agung, apakah kira-kira Iran sikapnya ini akan murka atau tidak dengan tindakan yang Amerika lakukan sendiri terhadap pembebasan Selat Hormuz itu Pak? Iran itu kan gini-gini, sebagai angkatan senjata nggak mungkin ada perasaan ya, murka, malu, senang, sedih. Tapi menunjukkan ketidaksukaan atau tidak suka atau tidak cocok dengan keputusan Amerika pasti, karena ini merugikan dia kan, merugikan, melanggar kedaulatannya, melanggar posisinya, dan mencoba menantang melanggar gencatan senjata, sehingga Iran harus mengambil tindakan terhadap tindakan pelanggaran ini. Jadi kalau perasaan mungkin nggak ada ya, sama juga Amerika ya nggak punya malu, Iran juga nggak punya malu, nggak punya rasa kesel, marah, itu nggak ada. Tetapi dia harus membalas ini karena itu adalah pelanggaran daripada kesepakatan ataupun situasi yang ditentukan oleh aturan, bahwa kalau gencatan senjata seperti ini ya itu dilanggar, maka pelanggaran itu ada sanksinya. Dan memang di dunia ini tidak ada yang memberikan sanksi kecuali pihak yang dirugikan bisa memberi sanksi. Dan Iran pada posisi sekarang meskipun dia lebih lemah dari Amerika secara militer, tetapi dia mampu memiliki penggetar, dia punya daya deterrent atau daya tangkal, daya penggentar ke Amerika. Nah inilah istimewanya Iran, meskipun dia secara umum dia kalah teknologi dan ini, tetapi kemampuan penggentarnya dengan rudal dan drone-nya itu sudah berhasil membuat Amerika tidak berani untuk maju di dalam Selat Hormuz. Bisa Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.